Dan waktu itu saya sampaikan salah satu salah satu sebab jin mengganggu manusia itu adalah ain, ya. Di salah satu penyebab jin mengganggu manusia itu adalah ain, karena ada namanya ainul jin. Kalau tidak salah waktu itu saya sampaikan ada 7, ya, 7 sebab jin mengganggu manusia. Ada yang ingat 1 sampai 6? Apa saja? Kalau nggak ingat diulang lagi ini. Materi kalau diulang lagi rugi yang sudah, ya. Nah, nanti sekilas saja. Ibu-ibu bisa mendengar suara ini? Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo? Yang jauh bapak-bapak. Ibu-ibu, halo? Assalamualaikum. Jelas. Salah berarti ya. Dengan halo kok salah. Iya. Ada yang ingat ibu-ibu apa yang 6 itu sebab-sebab jin mengganggu manusia? Mengapa jin mengganggu manusia? Ini saya dikasih kursi dan ada kamera tuh, jadi nggak bebas ya, harus duduk. Siapa yang bisa jawab? 1 saja dari yang 6 itu. Penyebab jin mengganggu manusia. Yang membuka alat tulisan nggak ada. Ada nggak Pak? 5 tahun lalu rajin tuh. Karena al ilmu soidun. Ilmu itu apa? Ibarat binatang buruan, ya. Qayyid suyudaka. Ikatlah binatang buruanmu, ya, bil hibal al wasiqah, dengan tali yang kuat. Tali yang kuatnya itu tulisan. Catat. Bagi yang hafalannya mungkin kurang. Kalau bapak-bapak nggak bawa catatan, ini hafalannya hebat. Setiap ngaji nggak bawa catatan, di luar kepala, insya Allah. Di luar kepala nggak ada yang masuk, bahaya kalau gitu ya. Harus ada yang masuk. Apa? Saya ingatnya salah satunya apa yang disukai oleh jin. Oh, ada yang disukai oleh jin gitu ya. Kita mengusir anjing, sedangkan kita masih punya daging apa tulang di manusia. Itu contoh. Oh gitu ya. Bisa aja, bisa. Bisa. Kalau yang lain, kalau ada pertanyaan seperti ini, lihat di searching. Ada yang searching, pas searching nggak ada kuotanya, udah nggak bisa jawab ya. Pokoknya salah satunya itu ain ya. Yang pertama dulu saya sampaikan, mengapa jin itu mengganggu manusia? Karena adanya sihir. Nah, ya, sihir ya. Jadi disuruh oleh orang lain atau orang jahat. Bisa orang jahat, ya, itu memang sihir orang jahat selalu. Kemudian apa? Ada media-media di tempat kita diundang, pernah diundang dengan ilmu hitam, kanuragan, jimat-jimat yang kita pegang, itu dia akan datang dan mengganggu. Walaupun awalnya mungkin awalnya membantu, ya. Kemudian ada jin yang suka kepada manusia. Kemudian ada jin yang merasa diganggu oleh manusia, merasa didolimi oleh manusia, sehingga dia membalas dendam dengan balasan yang melampaui dari yang manusia lakukan kepada mereka.
Ada lagi karena kerjaannya aja. Setan itu memang kerjaannya mengganggu manusia. Waktu itu saya sampaikan ayatnya dan Bapak Ibu insya Allah hafal ayatnya ya. Qala Rabbi bima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf ayat 16-17. Jadi sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan menyesatkan, mengganggu, menggoda semua manusia. Di antara bentuk godaannya adalah bikin manusia itu sakit, disakiti secara fisik atau psikis ya, atau gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu disebutkan oleh saya adalah ain ya. Dan waktu itu belum dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan ain. Ada yang pernah mendengar tentang ain? Atau pernah terkena ain? Apa yang kebayang di benak Bapak Ibu tentang masalah ain? Apa yang kebayang? Ini gambarnya apa? Mata ya? Benar, mata. Ain dan hasad. Nah, ain dan hasad ya. Al-ain haqqun. Ain itu benar adanya, kata Nabi SAW. Ya. Jadi di antara penyakit-penyakit itu, Bapak Ibu sekalian, oleh para ulama disimpulkan minimal ada 3 penyakit itu. Minimal ada 3. Yang pertama sakit secara fisik kita, badan kita. Sakit kepala, sakit ulu hati, sesek di dada, atau sakit di anggota badan lainnya, baik organ luar atau organ dalam. Baik organ luar atau organ dalam. Fisik ya, secara fisik. Ada yang sakitnya, ada yang lukanya. Nah itu penyakit-penyakit fisik itu ada ahlinya, ahli medis, ahli klinis ya. Para medis itu ahlinya, para dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Itu ahli. Ada rumah sakitnya. Itu fokus mengobati penyakit-penyakit fisik. Jadi belum ada rumah sakit ya dimanapun, belum ada. Nggak tahu kalau di luar negeri, di Timur Tengah, yang menangani gangguan jin. Di Bandung saja ada rumah sakit Hermina, ada RSHS Hasan Sadikin, itu memang fokus masalah fisik. Jadi diagnosanya diagnosa medis semuanya, gitu. Nah diagnosa medis itu biasanya kalau memang di alat-alatnya tidak diketemukan penyakitnya, kita dianggap sehat. Sehat nggak ada untuk diobati. Walaupun kita pingsan di depan dokter, hasil diagnosanya nggak ada keluhan, sehat. Banyak pasien yang datang ke saya, Pak Ustadz, saya sakit kepala, sesek, sering pingsan, bahkan pernah pingsan di depan dokter. Kata dokternya, ibu ini sehat, padahal pingsan di depan dokter. Ini menyatakan bahwa memang rumah sakit itu fokusnya masalah fisik, baik organ luar ataupun organ dalam, semuanya yang terkait dengan fisik. Diagnosanya diagnosa fisik, medis ya, bukan diagnosa yang lain. Nah, sementara kalau saya mendatangi pasien atau datang pasien kepada saya, itu diagnosanya diagnosa ruhani. Ya. Jadi penyakit itu yang pertama penyakit fisik. Itu ada dokter, ada rumah sakit. Ini
Isi saya kemana-mana ya, dikasih apa aba-aba. Yang kedua, sakit psikis, kejiwaan, stres, depresi, ya, hilang ingatan, ini kejiwaan. Rumah sakitnya ada nggak? Ada rumah sakit jiwa ya, ada. Psikiater, ada psikolog, ada. Jadi ada ahlinya, ke situ berobatnya. Nah, yang ketiga ada namanya penyakit penyakit ruhani. Nah, seperti kena gangguan jin, kena ain, kena sihir, itu penyakit yang terkait dengan ruh. Jadi orang kesurupan, kena sihir, kena gangguan jin, ain, kita datang ke dokter. Pak dokter, ini saya katanya kena sihir, gimana obatnya? Pasti bingung gitu, bingung. Nah, cuma yang jadi masalah, seringkali penyakitnya ruhani, yang ketiga tadi ya, yang ruhani ini nggak bisa diobati oleh dokter ataupun medis. Ini obatnya adalah ruqyah syariah. Kena sihir, gangguan jin, ain, ini ruqyah, bukan kepada dokter, bukan ke rumah sakit, karena tidak akan terdeteksi penyakitnya. Nah, cuman masalahnya tadi, kadang-kadang bahkan seringkali sebetulnya ini gangguan jin, sebetulnya ini sihir, tapi gejala-gejalanya menyerupai penyakit medis atau menyerupai penyakit fisik atau psikis. Misalkan sering sakit kepala, kan itu menyerupai sakit biasa ya. Sering sesak, disangkanya paru-paru. Ya. Sering sakit di ulu hati, ini lambung katanya. Sakit kepala juga ada yang ini lambung dan sebagainya. Padahal ketika diruqyah dia bereaksi. Nah, bagaimana membedakan ini penyakit medis atau non medis? Ya, ini itu penyakitnya medis atau non medis? Membedakannya, penyakit non medis itu ketika dibacakan Al-Quran dia bereaksi. Mungkin muntah, mungkin merinding, mungkin dia jerit-jerit, mungkin nangis ketika dibacakan Al-Quran. Ini menandakan sakitnya non medis. Jadi bukan medis. Atau ketika diobati oleh dokter tidak kunjung sembuh. Berbulan-bulan diobatin, nggak kunjung sembuh. Atau didiagnosanya tidak ada diagnosa, tidak ketahuan penyakitnya. Di ronsen, USG, MRI, istilah-istilah yang lainnya, pokoknya sehat, bersih, nggak ada penyakitnya, tapi orangnya merasa sakit. Nah, itu menandakan sakit non medis, bukan medis tapi ruhani. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang saya ruqyah. Ada yang sakit kepala sudah 20 tahun, ada yang hilang ingatan setahun ya, diobatin nggak kunjung sembuh, karena memang bukan harus ke dokter tapi harus diruqyah. Jadi penyakit gangguan jin, sihir, ain ini nggak sembuh dengan pengobatan dokter, tapi harus diruqyah. Tapi kalau penyakit ruhani ini bercampur dengan penyakit fisik atau penyakit psikis ya, medis, maka sinergi, ya diruqyah ya ke dokter. Jadi kalaupun murni medis, ruqyah iya, dokter iya. Karena ruqyah itu artinya doa. Doa itu untuk penyakit apapun. Gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang penyakitnya sebetulnya ruhani, tapi gejalanya menyerupai penyakit fisik dan penyakit psikis. Maka ruqyah itu berlaku untuk semua, baik sakit medis, ya, fisik, psikis ataupun penyakit ruhani. Semuanya bisa diruqyah. Gitu.
Jadi ruqyah dulu, baru ke dokter, atau boleh ke dokter dulu, kalau enggak ini baru diruqyah. Tapi bagusnya sinergi, karena ruqyah itu artinya doa. Nah, ain ini yang harus kita waspadai karena banyak yang tidak sadar ya tentang ain ini. Ain ini dari secara bahasa apa artinya ain ini? Mata ya. Silahkan dibaca aja. Emang dari kata mata ya. Ada yang pernah dengar nggak dalam Al-Quran ya tentang ain misalkan, atau dalam hadis lah, dalam hadis ya. Kalau dalam Al-Quran mungkin terlalu banyak ayatnya yang tidak kita hafal. Dalam hadis ada nggak tentang ain? Yang tadi itu al-ainu haq, ain itu benar. Itu hadis ya, hadis Muslim. Ada lagi yang tahu hadis tentang ain? Kenapa ain itu sampai harus kita waspadai? Sejauh apa bahayanya itu ain? Yang paling penting ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, Pak Ustadz jangan banyak nanya, saya tuh ngaji tuh ingin tahu tentang ain. Kalau ditanya-tanya nggak bisa jawab, atau saya tuh tawadu nggak mau jawab ya. Mau sombong, para pikir tahunya tapi tetap sombong kayaknya. Di sini kan banyak asatid saya lihat. Istaizu billah minal ain. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain. Jelas kan? Istaizu billah minal ain. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain. Ini perintah ya, perintah Nabi. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Dan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari semua penyakit. Tapi dalam ain ini dikhususkan istaizu billah minal ain. Berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain. Fa innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu benar adanya. Tastangzilul haliq. Dikatakan seperti itu. Bisa menjatuhkan orang dari ketinggian. Ada orang di atas ketinggian, kita tatap dengan tatapan yang tajam, penuh kekaguman atau kedengkian, tiba-tiba orang itu jatuh. Itu ain. Kita lagi naik motor atau mobil, tiba-tiba dari belakang ada yang nyalip, sampai kita rewas, istilahnya terkejut ya. Kita tatap dengan tatapan kebencian, awas ya. Tiba-tiba yang nyalip tadi terperosok ke solokan. Itu ain namanya ya. Bisa kesolokan, bisa tabrakan, bisa nabrak orang, bisa jatuh sendiri. Itu namanya ain. Ya, tatapan mata yang disertai kekaguman atau disertai hasud, kedengkian, atau keburukan. Ya. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya ain itu bisa membuat manusia masuk kubur dan bisa membuat unta masuk kuali, gitu ya. Maksudnya ain itu bisa membunuh, ya. Ain itu bisa mematikan. Dikata Nabi seperti itu. Bahkan yang paling kita takutkan, kata Nabi SAW, aksaru, ya, kebanyakan man yamutu min ummati. Nah ini kebanyakan, mayoritas ya, orang yang meninggal dari umatku ya, ba'da qada'illah, setelah adanya takdir Allah, adalah bil ain, adalah dengan ain. Jadi mayoritas umat Nabi Muhammad meninggal itu disebabkan ain, selain karena takdir
takdir Allah. Namanya ajal, kematian itu sudah takdir, tapi perantaranya bisa karena ain. Jadi ain itu bisa mematikan. Mungkin ada yang pernah menyumpahi seseorang rahasia modar, katanya bahasa Bandungnya, nggak tahu di sini bahasanya Sunda atau Jawa, saya masih bingung nih, karena ada yang ngomong Jawa, ada yang ngomong Sunda, ada campur-campur gitu ya, Jawa anak kasar, Sunda anak kasar deh, gitu, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan nggak jadi masalah gitu ya. Ada bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Modar, tahu modar ya sini ya? Tahu pasti ya. Anu kasar-kasar masuk tahu wae biasanya. Kalau yang halus suka susah. Tiba-tiba orang itu tuh meninggal, betul-betul meninggal. Itu bisa itu karena ain. Ini hadis-hadis yang banyak tentang ain. Memang jarang ada dalam khutbah Jumat misalkan ya. Hadirin sekalian, Jumat kali ini saya akan membahas masalah ain. Jarang. Pengajian tabligh akbar pun jarang. Kenapa? Karena ya mungkin dianggap kurang diperlukan gitu ya. Atau memang kadang-kadang para asatid itu tidak mau membahas ain, sihir, gangguan jin, bukan karena tidak tahu ya. Cuman ketika membahas masalah-masalah ini, suka datang ke rumahnya yang minta diruqyah. Nah, jadi sementara kadang setiap menjelaskan itu, tidak setiap yang menjelaskan masalah gangguan jin bisa meruqyah. Diminta meruqyah, diminta macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi takut, khawatir. Makanya para peruqyah yang bisa meruqyah ini yang harus bisa menjelaskan supaya ada pencerahan dan masukan buat umat. Saya ambil yang di sini aja biar bisa dibaca ya. Ini surat apa? Al-Kahfi ayat 39. Ibu-ibu kelihatan nggak? Yang di monitor di proyektor ini? Kebaca nggak? Yang belakang mungkin kebaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa tatkala kamu memasuki kebunmu, kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Bukan la haula ya, la quwata illa billah. Jadi kenapa ketika kamu masuk ke kebunmu, kamu tidak mengucapkan itu kalimat masya Allah la quwata illa billah. Nah ini edukasi ya tentang ain. Jadi ain itu berbeda dengan sihir yang kemarin saya sampaikan. Sihir itu pastinya dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Baik orangnya, yang menyuruhnya, ataupun dukunnya. Karena kadang sihir itu menyuruh orang lain. Biasanya menyuruh dukun. Ya. Dan itu ada. Sihir itu ada. Dia seseorang benci ke orang lain, kemudian dia nyuruh dukun, nyuruh tukang sihir untuk menyihir orang. Itu ada. Sihir pasti orang yang jahat yang melakukannya. Tapi ain ini bisa kita sendiri. Kita punya kebun, punya pohon mangga, misalkan. Nah, wah iya mah moal buahan, moal. Yakin, karena kata kita yang juga moal. Muruluk tah, berjatuhan si bunganya itu ya. Itu ain itu. Bisa dari kita sendiri. Harusnya ketika pohon-pohon kita, kebun kita banyak pohonnya, banyak bunganya, masya Allah, la quwata illa billah. Ya, semuanya hanya dengan izin Allah, dengan iradah dan kekuasaan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah.
nanti buahan berbuah gitu. Jadi saya tadi debat ya sedikit tentang masalah pohon itu ya. Jadi kalau kita lihat pohon orang lain, lihat pohon kita atau kendaraan orang lain, kendaraan kita, kita kagum ya, ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Kalau untuk benda-benda milik orang lain, itu kita bisa tambahkan Allahumma barik alaih. Ya Allah berkahilah padanya. Maka kekaguman kita, pujian kita tidak akan menyebabkan kerusakan pada benda-benda tersebut. Jadi ain itu bisa ke orang, bisa ke benda. Jadi bisa mengenai kita, bisa mengenai benda. Bisa mengenai pohon, ya. Kalau ke orang, biasanya anak-anak yang paling sering terkena ain. Tiba-tiba panas, tiba-tiba sakit, tiba-tiba rewel. Makanya di zaman Nabi SAW pernah ada di rumahnya itu anak-anak kurus gitu ya. Kemudian di matanya ada semacam cekungan-cekungan atau garis-garis kekuningan. Maka kata Nabi SAW, irqihim, ruqyahlah dia, ruqyahlah, karena dia terkena bihan nadroh, terkena ain, terkena gangguan. Jadi solusinya adalah diruqyah. Nah ini sebetulnya ini untuk kalau kita kagum dengan harta kita ya, bisa mengucapkan ini. Bagaimana kalau kita kagum dengan harta orang lain? Ini ada. Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yujibuhu falyad'u bil barakah. Apabila ya salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudaranya, maka hendaklah dia berdoa dengan doa keberkahan. Barakallahu fik, barakallahu fikum, ya, atau Allahumma barik alaih, Allahumma barik fih, ya. Itu. Lihat orang beli motor baru, alhamdulillah barakallah, yang gitu ya, berkah doa, berikan doa keberkahan. Kalau tidak begitu, khawatir tiba-tiba motornya terperosok kesolokan atau tabrakan atau jatuh atau rusak ya, walaupun masih baru, bisa itu terkena ain dari kekaguman kita atau ujub, bukan ujub ya, ta'ajub ya, disertai iri, hasud gitu ya. Nanti ada perbedaan antara ain dengan hasud. Jadi ain itu bisa kagum, bisa iri ya, yang menyebabkan ain. Makanya harus kita ucapkan kalimat-kalimat yang membawa keberkahan atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anak yang lucu, wah anak ini lucu banget, cantik, ganteng, Masya Allah ya. Ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kalimat-kalimat, lapad-lapad yang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, khawatir anak ini jadi sakit. Nah ini ucapannya, Masya Allah la quwata illa billah, Allahumma barik alaih. Ini yang lengkapnya seperti itu. Terus yang tadi, ini saya percepat ya, nanti biar Bapak Ibu pendalamannya ditanya jawab saja, tanya jawab ya. Tadi juga saya menyampaikan materi di madrasah itu, ya, di tempatnya Pak Haji Rafiq. Ya, saya menyampaikan materi, tapi ternyata
lebih banyak pertanyaan dan tidak bisa dijawab dengan tuntas karena lebih banyak pertanyaannya. Ya. Jadi nanti pendalamannya ditanya jawab. Biasanya materi ruqyah ini justru lebih panjang tanya jawabnya daripada materinya ya. Jadi ini saya percepat dulu. Ini Rasulullah SAW ya pernah meminta perlindungan kepada Allah dari pandangan jin, kemudian dari pandangan manusia. Maka ketika turun Muawwidzatain Al-Falaq dan Anas, beliau mengambil keduanya untuk berlindung dan meninggalkan selainnya. Jadi untuk mencegah ain itu, Bapak Ibu bisa baca Muawwidzatain ya, Al-Falaq dan Anas. Ya, caranya baca di pagi hari 3 kali, sore 3 kali. Ini bakal terhindar dari ain, dari sihir, dari gangguan jin. Sebetulnya itu. Ya, ini penangkal, tolak bala. Ya, Muawwidzat. Kalau dikatakan Muawwidzatain, Al-Falaq dan Anas. Kalau Muawwidzat berarti tambah Al-Ikhlas. Boleh tambah Al-Kafirun juga. Boleh tambah ayat kursi. Ada yang hafal nggak doa Rasulullah SAW memperlindungkan kedua cucunya kepada Allah, ya, memperlindungkan Hasan dan Husain. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Gitu ya. U'idzukuma, aku pelindungkan engkau berdua min kulli bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaiton, dari segala gangguan setan. Wa hamah, dan dari binatang berbisa. Wa ainil lamah, dan dari ain yang bisa mengakibatkan sakit. Ini kalau anaknya laki-laki, satu orang anak, berarti kita ganti u'idzukuma jadi u'idzuka. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki, tinggal diganti itunya aja, u'idzuki. Kalau anaknya banyak, lebih dari 3, u'idzukum. Ya. U'idzukum, aku perlindungan kalian semua bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa Rasulullah kepada cucunya, dan itu contoh buat kita. Kalau kita sendiri buat kita sendiri, a'udzu bi kalimatillah. Itu sama ya. A'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ini bagi yang bisa bahasa Arab mudah ya mempraktekannya. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab mungkin agak kesulitan menghafalnya. Nanti bisa saya sharekan ke pengurusnya doa itu, nanti di-share lagi ke jamaahnya ya, insya Allah. Ini saya lewat ya. Ini dalil tentang ain. Dicatat itunya aja, suratnya aja. Al-Qalam 51 ya. Ini dalil tentang ain ya. Al-Qalam 51. Kemudian ada lagi satu lagi dalil-dalil Al-Qur'an tentang ain ini. Ini tentang Nabi Yakub ya. Nabi Yakub yang menyuruh anak-anaknya, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Ini ikhtiar. Jadi ain ini perlu kita hindari, kita ikhtiarkan untuk tidak menimpa kita, baik dengan doa ataupun dengan perbuatan ya. Diusahakan jangan menimpa kita ain itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya disuruh mendatangi Mesir waktu itu ya, disuruh masuk dari berbagai pintu, bukan satu pintu. Karena dikatakan bahwa anak-anak Nabi Yakub ini tampangnya ganteng-ganteng ya. Jadi khawatir ada orang yang kagum atau orang yang iri, atau ada hal-hal yang lain, kejahatan-kejahatan secara manusiawi, maka disuruh berpencar. Tetapi di sini dikatakan wa alaihi
wa alaihi falyatawakkal al-mutawakkilun. Bukan itu, yang di atasnya. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Tapi itu tuh hanya sekedar ikhtiar. Kalau takdirnya kena, ya kena. Tapi tetap kita diwajibkan berikhtiar. Ini surat Yusuf ayat berapa? 6768 ya. Ini yang tadi saya sampaikan, ini hadis-hadisnya. Silakan dibaca, dihafalkan, mungkin bisa hafal, ini pendek-pendek ya. Al-ainu hakun, segitu hafal pasti satu kali juga ya. Al-ainu hakun, ain itu benar. Ini al-ainu hakun tastanzilul halik, hingga menyebabkan seseorang jatuh dari tempat yang tinggi. Nah ini yang tadi pertama saya bacakan. Istaizu billah minal ain, fa innal aina hakun. Nah ini yang tadi saya minta. Kalaupun tidak hafal, minimal paham lah ya. Pernah kita baca dan kita pahami. Ini yang tadi. Al-ain tudkhilur rajul al-qabr wa tudkhilul jamala al-qidr. Maksudnya berarti bisa membawa kematian. Yang paling penting ini. Tapi ini panjang pembahasannya. Silakan dibaca saja. Ciri orang yang terkena ain pada anak-anak, sering rewel dan menangis yang sulit dihentikan, kejang-kejang yang bukan disebabkan sakit panas atau sakit lainnya, tiba-tiba tidak mau menyusu pada ibunya tanpa sebab yang jelas, badannya kurus kering, sakit-sakitan ya. Terus anak yang penurut tiba-tiba jadi pembangkang dan sulit diatur, anak yang rajin ya, yang berubah jadi malas, ngantukan dan tidak semangat. Ini biasanya bukan gangguan jin biasa, tapi ini ain. Nanti pengobatannya gimana? Nanti ada ya. Ini masih banyak ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri gangguan ain ini menyerupai gangguan jin biasa sebetulnya ya, tapi ada ciri-ciri khususnya lagi. Selalu mengantuk pada orang dewasa ini, selalu mengantuk yang sangat sering menguap ya. Bukan karena kurang tidur, ngantuk aja memang, menguap gitu ya. Badan terasa lemah, berat dan malas, wajah kekuning-kuningan, kemarahan atau kusam, tidak seger gitu ya. Entong ninggalian teman-teman di sampingnya biasa we. Tingalian, ayo kusam ya. Biasa, nih kesini aja ya fokus ya. Ngenteng we kita sendiri nanti. Sering berkeringat walau udara sedang dingin ya. Dan tidak sedang beraktivitas. Jadi tidak aktivitas tapi keringetan gitu ya. Tapi kalau saya memang di Indramayu ini kepanasan. Jadi tadi juga udah mandi lagi ya, udah 2 kali mandi nih. Dari tadi duhur terus barusan mandi lagi karena kepanasan. Kalau Bapak Ibu ke Bandung pasti kedinginan ya. Nah, kalau dalam keadaan dingin tapi berkeringat, wah itu harus dipertanyakan, mungkin ain. Ada yang pernah ke Bandung? Boleh mampir ya. Dan di Bandung sekarang ada masjid baru. Ada yang pernah ke sana? Yang belum, kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Itu jadi masjidnya tempat wisata jadinya ya. Bukan untuk beribadah ke sananya. Ya. Umumnya hanya ingin tahu, oh begini. Pefotoan, selfie, update di status kan gitu ya. Kalau belum update Al-Jabar kayaknya belum
mengikuti tren ya masa kini gitu ya. Tapi yang saya bawa ini 2 orang ini belum juga ke Al-Jabar, belum. Tetangga saya hanya kasihan banget itu, dekat tapi belum. Katanya tenanglah yang dekat mah, nanti aja kalau udah orang yang jauh selesai katanya. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Jadi panas ya kalau selalu dingin dan berkeringat di bagian ujung tangan dan kaki. Ini bisa jadi ain. Banyak buang air kecil walaupun kurang minum. Sering sendawa di luar batas normal. Sendawa bukan, kan sendawa biasanya habis makan ya. Setelah makan sendawa, ini sendawa terus, bukan masuk angin juga. Nah ini berlebihan. Merasa diawasi atau diperhatikan oleh banyak orang, baik dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Ini banyak. Gatal-gatal di sebagian atau di seluruh tubuh yang tak kunjung sembuh. Bisa jadi karena ain ya. Sering merasa panas seperti demam pada beberapa bagian tubuh. Sering sakit di bagian bawah punggung dan berat di kedua bahu. Sakit kepala yang terus-menerus. Jadi ini menyerupai gangguan jin biasa ya. Ini menyerupai gangguan jin biasa. Di dada sering sesak dan muncul perasaan sedih. Tiba-tiba muncul rasa marah atau stres tanpa sebab. Tidak nafsu makan, sering ingin muntah. Gitu. Tidak nafsu makan. Yang tadi dengan saya tuh bareng nafsu makan semua. Jadi aman ya, nggak ada anginnya ya. Susah tidur, sedikit tidur atau terlalu banyak tidur. Nah, sebagian ciri-ciri lainnya menyerupai gangguan jin secara umum. Ini saya lewatin, kayaknya banyak banget. Nah, ini yang penting, pengobatannya gimana? Pengobatan ain. Jadi saya kadang dalam meruqyah itu, kadang tahu ini tuh ain ya, kadang ragu-ragu ini ain atau bukan. Ya. Jadi caranya, mau ain, mau sihir, mau apapun namanya, solusinya ruqyah saja. Ruqyah standar ya. Nanti juga bakal hilang gangguannya kalau itu betul-betul dari gangguan jin atau sihir atau ain. Bisa hilang gangguannya, baik dengan reaksi atau tanpa reaksi. Jadi kalau kita meruqyah, ini ada banyak orang yang meruqyah. Saya meruqyah berulang kali kok nggak reaksi-reaksi. Atau yang diruqyahnya, Ustadz eta mah mun ngaruqyah teh tara reaksi, teu mantep gitu. Padahal ruqyah itu tidak harus reaksi. Justru bagusnya tidak bereaksi, tapi sembuh. Bagusnya tidak bereaksi tapi sembuh. Jadi ketika kita meruqyah itu, kita tuh berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan menghilangkan gangguannya, berkenan menghilangkan penyakitnya. Jadi kita meruqyah itu bukan mengharapkan reaksi. Kalau reaksi senang, puas gitu ya. Padahal bereaksi itu bisa jadi lama proses ruqyahnya. Kalau reaksinya macam-macam. Bagusnya kita bacakan dengan niat didoakan, kemudian setannya kalau ada, jinnya itu tiba-tiba keluar aja, pergi ya, tanpa reaksi atau minimal reaksi ringan. Reaksi ringan tuh kayak merinding, sendawa ya, merinding sendawa, plong, perasaannya enak, itu sudah hilang. Nah biasanya yang pemula ini kudu reaksi, muntah reaksi teh, seperti nggak mempan, nggak mujarab gitu ya. Padahal banyak yang reaksi tapi nggak bisa menghentikan reaksi. Ada juga malah bingung, kenapa ini nggak sadar-sadar gitu ya. Itu. Jadi tidak harus reaksi. Yang penting hilang gangguannya atau minimal perasaannya lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Itu sudah bagus. Nah, pengobatannya itu ini kata Rasulullah SAW,
menyebutkan karena Rasulullah SAW ya'muru an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk meruqyah orang yang terkena ain. Jadi minta ruqyah untuk orang yang terkena ain. Jadi solusinya ruqyah ya. Tapi ada yang lain yang lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Nah, ini di ruqyah yang tadi ya saya sampaikan ketika Rasulullah SAW mendapati di rumahnya banyak anak-anak ya saudaranya itu yang kurus ya. Mengapa aku melihat tubuh anak-anak saudaraku kurus sekali? Apakah ada suatu hal yang menimpa mereka? Asma menjawab, bukan, tetapi penyakit ain begitu cepat menimpa mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ruqyahlah mereka. Asma berkata, maka aku hadapkan mereka kepada Nabi. Beliau bersabda, ruqyahlah mereka. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk diruqyah. Itu yang pertama, diruqyah solusinya. Baik reaksi ataupun tidak reaksi. Yang kedua dimandikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang yang bermata dengki diperintahkan agar berwudu. Kemudian orang yang terkena pengaruh mata mandi dari air bekas wudunya. Jadi bisa dimandikan dengan bekas wudu orang yang melemparkan ain. Zaman dahulu itu ada salah seorang sahabat lagi mandi di pemandian di luar gitu ya. Ya. Kemudian ada sahabat yang lain melihat. Kata sahabat ini, kata Amir ya, sahabat yang melihat ini, wah, ini kulitnya bagus sekali. Saya nggak pernah lihat kulit seputih dan semulus ini. Tiba-tiba orang yang mandi tadi sampai di rumahnya jatuh pingsan, sakit. Ya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah, apakah kalian mencurigai seseorang yang melihat Hunayf ya, melihat orang yang mandi tadi? Para sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, ada Amir. Ya. Maka dipanggillah. Kata Nabi, kenapa engkau ingin membunuh saudaramu? Ya. Jadi si orang yang mandi tadi langsung jatuh sakit ya, tidak bisa bangun. Maka kata Nabi, coba kamu wudu dan airnya dimandikan kepada yang terkena ain tadi. Maka tiba-tiba setelah dimandikan sembuh. Jadi seperti itu. Makanya saya kalau ngeruqyah anak kecil dan sebagainya, bapak ibunya suruh wudu dan dimandikan ke anaknya. Itu tiba-tiba keluhannya, gejalanya, penyakitnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu batik ain. Jadi selain diruqyah anaknya, diruqyah bapak ibunya, juga bapak ibunya suruh wudu, ditampung, kemudian dimandikan. Jadi ain ini bisa dari orang terdekat atau orang yang cinta, yang sayang kepada kita. Sihir itu selalu dari orang yang jahat. Saya nggak tahu pernah cerita atau enggak, ada suami yang sakit ternyata gara-gara istrinya ya, dengan izin Allah. Jadi saya ditelepon sama seseorang orang tua, maksudnya emang dia orang tua murid ya. Telepon saya, Pak Ustadz, ini suami saya sudah 2 minggu 2 pekan nggak tidur, jejeritan we cenah. Dari malam sampai pagi jejeritan. Kenapa Bu? Sakit kakinya katanya. Udah, saya datang malam ini, saya bilang. Saya datang malamnya. Ngobrol, Pak, apa yang sakitnya? Ini Pak Ustadz, kaki. Indung suku cenanya. Palebah indung suku. Indung suku tenang. Ya, ibu jari kaki ya gitu. 2 pekan. Nyanyautan, panas, pokoknya tepuguh rasa, nggak bisa tidur. Saya ruqyah ya si bapak itu sama ibunya, sama istrinya. Ketika diruqyah, Pak, merinding nggak? Enggak. Pusing nggak? Enggak. Sakit nggak? Ya, enggak sakit.
Saya rukyah istrinya. Bu, ibu merasakan apa pas dibacain tadi? Nggak apa-apa, cuman agak pusing-pusing dikit katanya. Terus saya bilang, ibu pernah ngomong apa dalam hati ke bapak? Yang itu, bisikan itu tuh dari kebencian atau kejengkelan atau kemarahan. Dia ingat-ingat, oh iya Pak Ustadz ingat katanya. Suami saya tuh kan orang Palembang katanya ya. Sok haok wae, haok polotot, haok polotot. Ya bentak-bentak saja gitu. Salah dikit bentak, marah-marah dan sebagainya. Sampai suatu malam saya bilang, ya Allah, beri pelajaran suami saya. Malamnya betul sakit kakinya, dikirain teh asam urat atau apa, udah ke dokter, udah 3 dokter katanya ya, udah ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Nah, iya. Kalau begitu ibu wudu, ini siramin ke bapak, terus ibu nanti wudu lagi, ditampung, dimandiin. Pak mau ya? Mau kata bapaknya tuh ya, dimandiin bekas wudu istrinya. Bakatku ingin sembuh jadi mau lah. Kalau normal mah nggak mau mungkin ya. Akhirnya dilakukan ya. Malam itu juga dilakukan sama si ibu itu. Wudu, ditampung, disiramin ke tempat yang sakitnya, kemudian dimandikan juga. 2 hari berikutnya saya telepon. Si ibunya yang nelpon, Ustaz, alhamdulillah suami saya sekarang sejak malam itu nggak sakit lagi dengan izin Allah. Nah Bu, saya bilang, itu namanya ain. Jadi ibu tuh ada kesal, jengkel, marah, lalu ada ucapan seperti itu. Itu namanya ain. Ketika dimandikan, hilang aja seketika. Seperti itu. Aduh, 9:30. Ini yang tadi ya, yang doa yang tadi nih. Boleh dipotoin. Nanti diganti itunya, domirnya. U'idukuma jadi u'iduka kalau anak laki-laki, u'iduki kalau anak perempuan, anaknya lebih dari 2, u'idukum. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lama. Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua. Ya, atau aku pelindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam setan, binatang berbisa, dan ain, ya, atau pandangan mata yang menimpa yang dapat mengakibatkan sakit. Jadi itu saja mungkin ya prolognya. Saya perkirakan akan ada beberapa pertanyaan mungkin baik terkait ain atau terkait yang lain, ya. Terkait gangguan jin, ruqyah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ganjalan-ganjalan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab malam ini. Kalau tidak bisa, nanti saya jawab melalui panitia, dititipkan jawabannya. Baik, itu dulu mungkin untuk sementara. Ya, silakan. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah atas. Saya minum dulu ya. Ustaz. Atas penjelasannya Ustaz, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Alhamdulillah sudah lumayan jelas ya, bagaimana ain itu bisa ya menyerang siapa saja ya, baik itu dengan kekaguman ataupun dengan kebencian. Baik, selanjutnya yaitu session kedua tanya jawab. Silakan untuk ikhwan ya, beberapa pertanyaan, dan untuk akhwat ummahat silakan untuk dicatat di kertas barangkali ada yang bertanya. Mangga petugas kotak infak silahkan untuk mengedarkan kotaknya, dan untuk ikhwan sekalian barangkali ada yang memiliki rezeki berlebih boleh
menginfakkan uangnya pada petugas membawa kotak. Baik, dari ikhwan dulu, mangga. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Ini nggak ada. Oh ya, silakan. Oh, ada. Ini. Ustadz, saya mau nanya tadi, masalah ain itu kan kadang kita sulit untuk mendeteksi ini dari sihir apa ain apa ya, jin ya itu ya. Apakah ain itu berdiri sendiri gitu ya, dari mata tatapan kita ya bisa mencelakakan orang lain itu? Apakah ada kolaborasi dari setan? Karena di kita kan mesti ada setan yang mungkin menggoda itu, kayaknya mama irilah gitu, hasad gitu. Apakah itu bisa mencelakakan ya, apa itu benda orang gitu? Yang kedua itu kayaknya tadi apa ya, ain itu menimpa seluruh orang Islam gitu ya. Orang kafir kayaknya saya belum tahu ya. Apakah itu bisa menimpa orang Islam, Muslim gitu, dari tatapan ain dari orang kafir atau jin gitu ya. Yang ketiga, apakah itu bisa karena mungkin kan nggak mungkin bisa rukyah itu ya, dari orang-orang Islam itu kebanyakan itu apa bisa doa perlindungan pagi dan petang gitu ya, sebagai pencegahan gitu Ustaz, yang mungkin lebih efektif gitu ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang 3 pertanyaan. Lumayan. Jadi ain ini memang berbeda dengan sihir ataupun gangguan jin ya. Karena ini dikatakan ain itu karena pengaruh mata, pengaruh pandangan. Pandangan yang kagum sama pandangan yang iri, dengki ya. Tadi kan sudah disampaikan, ketika kita mengagumi harta benda kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, itu sebagai pencegahan supaya pandangan mata kita tidak mengakibatkan ain bagi diri kita ataupun orang lain ya. Kalau untuk mengagumi benda-benda atau kekayaan atau harta atau diri orang lain, kita tambahkan doa keberkahan Masya Allah la quwata illa billah, Allahumma barik alaih, barakallahu fikum gitu ya. Nah, itu sebagai pencegahan. Jadi yang pertama jawabannya memang ain itu berbeda dengan sihir dan dengan yang lainnya. Pencegahannya doa itu. Dan bagaimana pencegahan supaya kita tidak terkena dengan ain? Sebetulnya dikir sehari-hari ya, dikir pagi petang, dikir harian lah. Apapun yang kita lakukan awali dengan dikir atau minimal baca bismillah atau perlindungan kepada Allah. Itu jadi nggak akan kena ya. Jadi tidak semua ain itu bakal kena, tidak. Tergantung siapa yang dilempar dengan ain itu. Kalau polos sama sekali nggak ada pembentengan dirinya, bisa aja kena ya. Kan banyak orang yang iri itu kepada kita pasti ada aja ya. Sesusah apapun kita ada aja yang iri itu ya, tapi tidak mesti semuanya kena. Makanya di sini diedukasi supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperlindungkan cucunya. Ya kita ikutin, kita memperlindungkan diri kita, anak cucu kita ya. Min kulli syaiton wa hamah wa min kulli ainin lama. Seperti itu. Jadi bisa kena ke orang muslim, bisa kena ke orang non muslim, atau non muslim juga bisa mengenai kepada kita yang muslim, bisa gitu ya. Tapi tetap pencegahannya dikir-dikir dan doa perlindungan, dan kalaupun tetap kita terkena itu bagian dari takdir ya. Mau ain, mau sihir, mau gangguan jin, itu bagian dari takdir. Yang terpenting kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nanti untuk lebih panjang lebarnya bisa nanti di searching ya di Google atau di YouTube, atau nanti ada pembahasan khusus di YouTube saya juga ada ya, boleh di masalah ain, gangguan jin, karena sebetulnya membahas ain itu tidak terlepas dari kita juga harus tahu seluk-beluk gangguan jin, seluk-beluk kehidupan bangsa jin. Karena ain juga ada ainul jin, ainul insi ya, pandangan mata manusia dan pandangan jin, gitu ya. Nah, kadang pandangan kita itu diikutin oleh pandangan jin. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan musibah ya, musibah dan mengenai orang yang polos, tidak ada pembentengan diri. Itu ya dari Bapak, bagus pertanyaannya. Kemudian ini dari Ahwat ya. Yang pertama, apabila di hati kita ada rasa dengki pada seseorang, setelah itu yang sakit kita sendiri, bukan orang tersebut. Apakah itu termasuk ain yang kembali kepada diri kita? Nah, diulangi lagi ya, bisa ada yang nggak paham. Ini ada 3 pertanyaan. Apabila di hati kita ada rasa dengki pada seseorang, setelah itu yang sakitnya kita sendiri, bukan orang tersebut. Apakah itu termasuk ain yang kembali kepada diri kita? Ini sepertinya ini bukan ain ya, tapi takdirnya aja kita sakit. Atau memang mendoakan keburukan bagi orang lain itu bisa kembali keburukannya kepada kita. Ini bukan ain ya kalau seperti ini. Tapi ini mungkin harapan buruk dari diri kita kepada orang lain. Kan ketika kita mendoakan keburukan bagi orang lain, malaikat mengatakan walaka bimislin, bagi kamu juga sama gitu ya. Makanya berdoa itu yang baik. Ya, mendoakan saudara, keluarga, mendoakan teman orang lain, doakan yang baik-baik. Kata malaikat walaka bimislin, bagi kamu juga sama kebaikan-kebaikan. Kalau mendoakan, mengharapkan orang lain sakit, malaikat mengatakan kamu juga sama seperti itu. Nah, itu bisa ya. Jadi kalau ain ini dari kekaguman ya. Atau memang bisa jadi ini ain ya, ketika kita merasa kebencian kepada orang lain, berharap sakit. Saya nggak akan sakit nih. Ain tuh ini bisa jadi ain ya. Saya nggak akan sakit ya. Jadi yang datang adalah sebaliknya, kita sendiri yang sakit. Jadi bisa itu karena doa yang kembali kepada kita, atau ain juga seperti itu. Yang jelas, sekalipun ada orang yang dolim kepada kita, ya, jangankan orang yang baik ya, orang yang dolim kepada kita, idealnya kita memaafkan, ya. Sebagaimana tadi sampaikan saya di sana, ruqyah dan totalitas hijrah. Di dalam ruqyah itu, seorang yang diruqyah harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah atas dosanya dan minta maaf kepada orang lain atas kesalahannya kepada orang lain. Dan kalau ada orang lain yang salah kepada dirinya, dimaafkan, diikhlaskan, nggak ada hasud, dengki, dendam. Itu bagusnya gitu. Jadi sekalipun ada orang yang setiap hari menyakiti, mendolimi dan sebagainya, usahakan kita memaafkan atau menyerahkan urusannya kepada Allah. Karena nggak ada gunanya kita dendam, ya, hasud, dengki, nggak ada gunanya, malah capek sendiri. Mendingan kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau, saya nggak mau hasud, dengki, dendam. Nanti kita dapat pahala dari memaafkan itu. Dan orang yang kita maafkan, walaupun dia terus mendolimi kita, di akhirat tidak akan luput. Tetap bakal ada hisaban, ya, nggak akan lepas. Jadi tenang aja. Allah itu yang maha menghisab, tidak akan lepas orang itu. Serahkan kepada Allah. Jadi apalagi ini berharap orang lain sakit, ini termasuk hasud ya.
Dan hasud ini perlu diingat, kata Nabi SAW, ini belum terbahas ya tadi hasud ya. Iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian hasud. Karena hasud itu ya bagaikan api yang bisa menghanguskan kayu bakar. Jadi hasud itu bisa menggugurkan amal perbuatan kita, amal soleh kita, kebaikan kita bisa habis ya. Seperti api yang melahap kayu bakar. Ini makanya 3 dosa yang paling utama ya. Yang pertama apa? Takabur. Takabur itu perbuatan siapa? Iblis ya. Dengan takaburnya iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, rakus. Dengan sifat rakusnya Nabi Adam alaihissalam mengambil buah khuldi itu ya. Padahal cuma itu satu-satunya yang dilarang. Ini karena sifat rakus. Dan akhirnya beliau bertobat kepada Allah. Ya. Yang ketiga, hasud ini. Jadi ini urutan yang ketiga hasud ini. Hasud ini menyebabkan salah satu anak Adam membunuh salah satunya yang lain. Ini karena hasud. Takabur, apa? Rakus dan hasud. Ini 3 unsur dosa yang pertama kali. Nanti dari takabur muncul pembangkangan. Apa pembangkangan? Dari rakus muncul pelanggaran. Dari hasud muncul kedoliman. Gitu ya. Kalau kita sudah hasud, kita inginnya orang lain itu celaka. Jadi hasud itu intinya tidak senang melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain susah. Jadi susah melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain susah. Kalau di hatinya ada seperti itu kita berarti hasud. Apalagi kalau kenikmatan orang lain itu supaya hilang dan dia yang mendapatkannya, itu lebih parah lagi. Pertanyaan kedua, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa ain berasal dari orang kafir kepada muslim atau sebaliknya? Syukron jazakallahu khair wa iyyakum. Tadi sudah terjawab ya ini di pertanyaan Bapak ini, itu bisa ya, ain itu dari semua orang. Dari orang kafir kepada orang muslim, dari orang muslim kepada orang kafir sama saja, tetapi tetap ya ain itu ada penangkalnya. Penangkalnya apa tadi? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjaga kita, melindungi kita, tidak akan kena kita dengan sihir, ain, gangguan jin, sebetulnya seperti itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur kena, seperti gangguan jin itu banyak yang sudah terlanjur kena ya. Saya meruqyah ustadz, meruqyah ustadzah dan sebagainya, itu bukan karena apa-apa, tapi sudah terlanjur ada jinnya di badannya ya, bukan kena sihir, tapi biasanya jin dari leluhurnya, jin yang diturunkan ya dan sebagainya. Sebelum jadi ustadz sudah ada jinnya, pas jadi ustadz jinnya nggak nyaman, kok ini ngimamin sholat, baca Quran, jadi nggak nyaman di badannya. Nah, barulah diruqyah. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab tadi, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir dari ibu-ibu, bismillah, benarkah orang yang minta diruqyah tidak akan masuk surga? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Nah, ini pertanyaan ini sudah sering saya jawab ya. Boleh dibuka. Masya Allah, quwwata illa billah. Naon Pak? Kena ain. Untung mau beresnya, mau selesai. Masya Allah. Pertanyaan terakhir ini ya. Oh iya, hadisnya ini ada tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ya.
Iya. Itu hadis itu bukan melarang tentang ruqyah, tapi hadis itu menjelaskan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Boleh dibuka di kitab Tauhid, ada penjelasannya. Kemudian di Fathul Majid ya, syarah kitab Tauhid juga ada, bahwa mayoritas ulama itu mengatakan bahwa itu adalah ruqyah yang tidak syar'i ya. Jadi maksudnya minta ruqyah yang tidak syar'i, jelas itu tidak boleh ya. Karena di situ alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun ya. Tatoyur itu dilarang. Pengobatan dengan kai juga tidak disukai ya. Maka ruqyah yang di situ adalah artinya ruqyah yang tidak syar'i. Apalagi ada hadis yang lain. Innar ruqa wa tamaim wa tiwalah sirkun ya. Sesungguhnya jampi-jampi ruqyah-ruqyah, wa tamaim jimat-jimat ya. Kemudian wa tiwalah dan guna-guna itu adalah kesyirikan. Jelas ya. Jimat-jimat guna-guna itu kesyirikan. Maka ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang syirkiyah. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh karena bertentangan dengan ajaran tauhid ya. Yang kedua, ada yang mengatakan itu betul ruqyah syariah, betul ya. Tetapi yang dimaksud ketika kita bersandar kepada ruqyahnya, menganggap ruqyah itu yang akan menyembuhkan. Nah, bisa paham nggak? Jadi menyandarkan bahwa ruqyah ini yang menyembuhkan, jelas itu kesalahan. Sama dengan kita ke dokter, sama dengan kita minum obat. Kalau merasa dokter itu yang menyembuhkan, obat itu yang menyembuhkan, ini juga jadi kesyirikan. Jadi menghambat kita masuk surga tanpa hisab. Terus pada prakteknya Rasulullah SAW ketika datang Utsman bin Abil As ya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya dalam sholat saya suka ada gangguan. Kata Nabi, ukhruj ya aduallah. Ya, diruqyah oleh Rasulullah, diruqyah. Ya. Jadi Rasulullah sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah, betul nggak? Ada riwayatnya. Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril. Sahabat diruqyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi hadis-hadis tadi, Rasulullah merintahkan sahabatnya untuk diruqyah, keluarganya untuk diruqyah. Nah, berarti ruqyah ini diperbolehkan. Jadi yang ini bukan melarang ruqyah, tapi menyebutkan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting tawakalnya. Kita boleh berobat ke dokter, tapi tawakalnya kepada Allah. Jadi ruqyah ini sama dengan pengobatan ya, sebagai ikhtiar mencari kesehatan. Adapun yang menyembuhkan, kita tawakal kepada Allah. Satu hadis yang paling jelas ya. Sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau dulu melarang ruqyah ya. Sekarang bagaimana? Kata Nabi, a'ridu alayya ruqakum. Mana ruqyah kalian tuh mana ya? Perlihatkan kepada saya, kata Nabi. La ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak berupa kesyirikan. Ini jelas ya. La ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah kalau bukan berupa kesyirikan. Atau dalam lafaz yang lain, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi kenapa Rasulullah pada zaman sebelum membolehkan itu beliau melarang? Karena ruqyah pada masa awal-awal Islam itu masih bercampur dengan kesyirikan. Ya, masih bercampur dengan kesyirikan. Jadi ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, tapi ruqyahnya ruqyah yang syirik, itu yang dilarang. Gitu ya. Kemudian ada lagi satu sahabat Nabi meruqyah orang kepala suku orang kafir, diruqyahlah dia. Kemudian diberi upah beberapa ekor kambing ya.
Ini Abu Sa'id Al-Khudri yang melakukannya. Kemudian sebelum kambing-kambing itu dimakan, coba lapor dulu kepada Nabi, barangkali ada pendapat beliau yang menyalahkan atau bagaimana. Maka datanglah kepada Rasulullah. Kata Nabi, dengan apa kamu meruqyahnya? Ya Rasulullah, aku meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ar-Ruqyah, gitu ya. Kemudian kata Nabi, qad asobtum, sungguh kalian telah benar meruqyah dengan Al-Fatihah. Wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini sebagai ruqyah, kata Nabi. Ini pertanyaan yang menyatakan setujunya Nabi. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini ruqyah? Itu pertanyaan nggak usah dijawab, itu persetujuan. Ya, qad asobtum, kamu telah benar, silakan bagikan dan mohon aku mendapatkan bagian ya dari kambing tadi. Jadi Nabi sendiri minta bagian dari upah ruqyah sahabat tadi. Itu menyatakan ruqyah itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang tidak syar'i. Bagaimana ruqyah yang tidak syar'i? Itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Ruqyah yang tidak syar'i itu yang bercampur-campur dengan kesyirikan, pakai jimat-jimat, minta bantuan jin untuk menyembuhkannya gitu. Ada sembuh tapi dibantu oleh jin juga, nanti lama-lama kumat lagi ya dan sebagainya gitu. Itu ya Ibu siapa ini yang bertanya, bagus sekali. Ini memang selalu ada pertanyaan seperti itu yang mengakibatkan orang tidak mau berobat karena takut tidak masuk surga tanpa hisab ya. Padahal yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 70.000 ya. Ya kalau kita ya harusnya berobat saja, biar justru gangguan jin ini umumnya mengganggu orang dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah. Jadi malas ibadah, malas baca Quran, ya, emosian dan sebagainya. Jadi malas. Justru kalau nggak diruqyah jadi nggak mau ibadah. Justru itu malah masuk neraka tanpa hisab jadinya teh. Bahaya gitu ya. Nah justru banyak itu, bukan ratusan, ribuan yang saya ruqyah itu sholatnya bolong-bolong, bahkan ada yang nggak sholat sama sekali. Setelah diruqyah dia mau tobat, oh ya pendekatan diri kepada Allah. Ternyata ada juga yang gangguannya khusus dalam sholat. Setiap sholat sakit kepala, setiap sholat gatal-gatal, ya. Jadi sholatnya nggak khusyuk dan sebagainya. Setelah diruqyah setannya hilang. Ustaz, sekarang sholat itu nikmat rasanya, sholat itu enak, bisa khusyuk dan nggak berat. Awalnya berat gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang datang, apa Bu keluhannya, apa keluhannya, saya malas ibadah, saya nggak mau Jumatan. Sampai-sampai ada bapak-bapak di tempat saya itu nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau Jumatan, dipaksa oleh istrinya Jumatan, dipaksa jalan ke masjid, tinggal 2 meter ke teras masjid, balik kanan, kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Nggak nyaman, katanya nggak enak. Pas diruqyah, wah setannya banyak, wah macam-macam. Ternyata dia pernah punya ilmu hitam, ya, yang dimasukkan lewat gabah itu, gabahnya, taunya gabah ya. Tiap hari ditelan 3 butir, ditelan selama 1,5 tahun. Ya, itu ritualnya, ya. Sakit kepala, nggak mau ibadah. Habis diruqyah dengan izin Allah setannya hilang, ya udah aman-aman aja ke masjid katanya, nggak mau balik lagi, malah tenang gitu. Jadi ada seperti itu. Jadi itu jangan salah paham ya tentang masalah 70.000 masuk surga tanpa hisab. Itu adalah ciri orang yang bertawakal. Ini ada apa tadi itu, buku dikresek itu. Ini cukup jam segini atau masih ada? Iya. Tadinya kan saya mau bahas ini ya, mau bahas jangan sholat bersama setan.
Tapi kata panitia kayaknya itu udah. Ya, kalau sudah ya nggak usah. Jadi makanya saya bawa buku ini, Panduan Sholat Khusyuk ya. Ini saya kasihkan ke panitia saja, panitia ya. Sini sama ini ya. Ini tulisan saya ini ya. Jadi buat dibaca aja, buat disampaikan dan sebagainya. Tadi ibu-ibu juga sudah, tapi ibu-ibu bukan yang ini, ibu-ibu yang khusus untuk pembinaan umahat ya bukunya. Ini siapa yang menerima ini? Silahkan ya. Bisa saya lupa ini ya, bisa saya lupa dikasihkan buat panitia, buat dibaca dan disampaikan atau dikaji itu ya, karena sholat ini masalah penting. 80% yang saya ruqyah itu rusak dalam masalah sholat. Kalau ditanya sholatnya gimana? Bolong-bolong rata-rata ya. Cuma 20% yang sholatnya 5 waktu. Padahal yang saya ruqyah itu sampai hari ini lebih dari 12.000 lah. Ya, berarti kalau cuma 20% yang sholatnya bagus, itu cuma berapa ya? Sedikit sekali dari 12.000 itu. Kalau 10.000 misalkan ya, berarti 8.000-nya sholatnya nggak benar. Ini gangguan jin itu mengganggu supaya betul-betul jauh dari ibadah sebetulnya. Makanya dengan jauh dari ibadah dia bakal susah masuk surga sebetulnya ya. Jadi harus diruqyah justru. Maka saya dalam pembahasan selain ruqyah, saya suka membahas masalah sholat dan sebagainya supaya diperhatikan masalah sholat ya. Karena sholat ini yang pertama kali bakal dihisab, sholatnya baik, benar, amal yang lain akan bernilai. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain tidak ada nilainya, gitu ya. Tapi kalau nanti ada pembahasan sholat bersama setan, itu paling part kedua ya, ada part kedua. Ya, ini tidak usah saya tayangkan, kayaknya nggak rame juga ya. Dan takut ada yang kesurupan sekarang, udah malam masalahnya. Ini yang ain tuh kayak gini nih, yang ain itu fotonya aja ya, fotonya. Ini nggak bisa jalan ini. Ini video apa? Emang ini udah connect? Aurat. Penyakit kulit gini, ini biasanya kena ain ya. Suka selfie, di update ya, merasa mulus dan sebagainya, tahu-tahu besoknya kayak gini, itu berarti ain. Jadi cepat sekali ain itu. Udahlah. Bapak-bapak, pertanyaannya cuma satu, nggak ada lagi dari bapak-bapak? Satu lagi boleh? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Avantat, saya mau nanya, apakah kita bisa terkena ain secara tidak langsung dengan melalui perantara? Contohnya kayak kita upload di sosial media tuh kan. Kemudian ada yang orang yang nggak suka, terus orang itu langsung tiba-tiba sakit. Apakah itu termasuk ain, Ustaz? Terima kasih. Ya, barusan sudah disinggung sedikit, bisa melalui foto, video, melalui pokoknya yang orang jadi kagum atau orang jadi iri ya. Makanya pencegahan ain itu diantaranya tadi ya, termasuk menjawab yang Bapak juga bisa. Salah satu pencegahan ain itu jangan banyak pamer ya, jangan banyak pamer. Alhamdulillah motor baru ya. Alhamdulillah
Pokoknya apalah, kita mensyukuri nikmat Allah, tapi ada unsur pamernya. Ada orang yang tersakiti, ada orang yang iri, ya. Nah, jadi kalau kita mau memuji anak kita, jangan banyak muji-muji anak kita di depan orang, ya. Bisi orang itu nggak suka, ya. Atau menceritakan kebahagiaan kita, kan ada istilah juga kan, jangan ngomongin anak, bangganya dengan anak di depan orang yang belum punya anak. Enaknya menikah di depan orang yang jomblo. Bisa jadi iri itu, sakit hati, terus benci gitu ya. Pokoknya itulah, bisa diperlebar ya. Jadi akhi ya, bisa itu lewat foto, lewat video, unggahan di media sosial bisa, ya, bisa kena ain. Tetapi sekali lagi, kalau kita tujuannya untuk dakwah dan sebagainya, itu kan perlu ditampilkan ya. Mungkin kepandaian kita bicara dan sebagainya itu perlu ditampilkan. Tujuannya untuk dakwah, ngasih nasihat dan sebagainya. Atau share lokasi ya, atau kita iklan dagangan kan, iklan jualan kan, harus diiklankan kan, masa takut ain jadi enggak jualan gitu ya. Jadi yang intinya proporsional ya, paham ya. Jadi sesuai pada tempatnya, Tetapi kalau kita ingin selamat dari ain, update ya, upload dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, dengan baca doa perlindungan. Tapi kalau hal-hal yang tidak perlu ya cuman makan-makan dan sebagainya, nggak usah terlalu istilahnya berbangga-bangga gitu ya dengan kalimat-kalimat yang ini. Ya biasa aja, foto aja udah selesai gitu ya. Jadi kehati-hatian harus, tapi yang pada tempatnya ya kita nggak apa-apa. Share nasihat, ya, share kebaikan, ya, share nasihat dan kebaikan juga kan suka ada yang iri juga. Wah, kawasnya maneh nate solehnya gitu. Nah, itu ada juga yang iri. Jadi kalau kita mau share kebaikan, ada orang yang enggak suka, kita share yang buruk juga ada yang tidak suka. Mending share yang baik-baik. Jadi masalah pajang foto, pajang video, selama itu proporsional dan pada tempatnya sesuai kebutuhan, itu silahkan saja. Tapi kalau kita lebih hati-hati lagi dengan mengucap bismillah, masya Allah, misalkan alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan, bisa berkunjung ke rumah. Nah, rumah makan apa gitu ya. Kan orang sehat makannya enak ya gitu ya. Itu bisa aja seperti itu. Disiasati dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang penting niat kita ya betul-betul bukan pamer, bukan ingin dipuji, bukan ingin menyakiti orang. Itu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup kayaknya jam 10 ya. Kalau saya sampai jam 11 juga nggak apa-apa. Tapi ya tinggal nayangin video jadi saya diem. Tapi kasihan ya. Kasihan ini yang jauh-jauh, bisa ada yang jauh. Ya. Insya Allah untuk sekarang itu sudah bisa diakses ya. Ada FB, bukan hanya FB saya saja. Kalau peruqyahnya syar'i siapa saja ikutin. YouTube yang syar'i ikutin, nggak apa-apa ya. Jangan hanya mengikuti Samsudin aja, ikutin yang lain, yang syar'inya ikutin. Ustadz Faizar, Ustadz Junaidi, Ustadz saya, boleh ada YouTube-nya juga walaupun followernya masih sedikit. Nah, kalau ingin banyak ya antum yang punya YouTube bisa subscribe ya namanya, subrek di Bandung subrek katanya.
Nama saya aja itu di ini nanti muncul. Tapi kadang saya banyak juga tema-tema saya itu di YouTube orang lain. Ada juga di YouTube orang lain. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, ya. Apabila ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, ya. Yang benarnya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu datang dari kekeliruan saya pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.